Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma faqihni fid dini wa allimni ta'wili. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini bersama anggota keluarga dalam rangka untuk menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Satu sama lain saling ingat mengingatkan. Karena boleh jadi apa yang saya sampaikan nanti sesungguhnya sudah ada pada diri kita masing-masing. Tapi mungkin karena keasikan kita dengan urusan hidup dan kehidupan ini, mungkin kita lupa, kita alpa. Maka dengan satu sama lain tawasau bil haq, tawasau bis sabri ini mendorong kita untuk kembali meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu bisa naik dan bisa turun. Ya, yazidu wa yanqus, ya. Kata Imam Al-Ghazali itu. Bergantung dari input yang masuk ke dalam lingkup kehidupan kita. Maka kalau kita berada di jalur yang benar, maka insya Allah iman kita bisa naik. Tapi ketika kita berada di jalur yang lebih cenderung kepada urusan dunia dan hawa nafsu, maka iman kita bisa menurun. Karena itu sekali lagi kita bersyukur bahwa Allah menggerakkan hati kita untuk hadir di masjid ini untuk saling ingat mengingatkan. Selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan uswatun hasanah beliau bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama warisan beliau yang luar biasa untuk kita adalah kitabullah wa sunnatur rasul. Dan ini kalau kita benar-benar mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kata Rasul kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tidak hanya secara pribadi tetapi juga untuk umat secara keseluruhan. Karena itu jangan sampai kemudian kita seperti yang dikhawatirkan oleh seorang ulama besar dari Kalimantan Barat di zaman sebelum kemerdekaan.
Syekh Basuni di kerajaan Kalimantan Barat gitu ya. Beliau menulis sepucuk surat kepada Rashid Ridho. Bunyi suratnya isinya sangat singkat. Limada ta'akharul muslimun wa limada taqaddamu ghairuhum. Mengapa umat Islam mundur dan mengapa umat selain Islam maju? Surat tadi oleh Rashid Ridho diberikan kepada Syekh Amir Arslan, seorang dosen guru besar di Universitas Al-Azhar pada waktu itu. Setelah membaca surat itu, kemudian beliau menjawab dengan ringkas pula. Umat Islam mundur karena mereka meninggalkan kitabnya. Dan umat selain Islam maju karena mereka meninggalkan kitabnya. Sama-sama meninggalkan kitabnya, tapi justru umat Islam mundur, sebaliknya umat selain Islam maju. Dari jawaban singkat tadi lahirlah sebuah buku dengan judul yang sama. Nanti mungkin kalau dicari di perpustakaan mungkin masih ada. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari penjelasan itu bahwa umat Islam meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan, tidak diamalkan dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, umat selain Islam mereka meninggalkan kitabnya, tapi justru mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Walaupun mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Nah, karena itu uswatun hasanah beliau, warisan Rasulullah ini mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dari keluarga kemudian meluas kepada masyarakat dan insya Allah secara menjadi lebih luas lagi menjadi umat, dan insya Allah kita yang hidup di negeri yang disebut sebagai secuil surga yang dinukilkan di muka bumi ini bisa merasakan nikmatnya hidup di negeri sendiri. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini yang kita harapkan kalau kita mau memberikan kontribusi yang luas pada kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr, Allah mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya, untuk hari akhirnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Bahwa Allah dengan kasih sayangnya terus mengingatkan kepada kita akan segala nikmat yang Allah siapkan untuk kita. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Adam dan Hawa ada di surga, segala kenikmatan yang ada di dalamnya dan hanya dinikmati berdua saja. Tapi karena digoda, diganggu, dibisik-bisikkan oleh hawa nafsu, dalam hal ini ditunggangi oleh as-syaitanir rajim, mereka kemudian melanggar perintah Allah. Nah, risikonya, konsekuensinya mereka harus turun ke muka bumi dan
melahirkan kita ini. Setelah mereka sujud di hadapan Allah dengan mohon ampun pada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa mereka dikabulkan. Artinya apa? Mereka turun ke muka bumi tanpa membawa dosa. Nah, inilah syariat ajaran agama kita. Jadi bukan Adam dan Hawa kemudian membawa dosa dan kemudian diwariskan kepada kita, tidak. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu peringatan-peringatan Allah semacam ini mari kita perhatikan betul-betul agar supaya kita selalu atau terus berada di garis yang lurus ya. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang garis yang lurus siratal mustaqim ini, beliau kemudian memakai sepotong kayu kemudian memberi garis di pasir itu. Wa anna hadza siratal mustaqim. Nah, jadi ini jalan yang lurus. Tapi jalan yang lurus itu ada subul-subul. Ada gang-gangnya. Di kanan dan kiri itu ada gang-gangnya. Dan gang itu adalah hawa nafsu yang ada pada diri kita yang membiaskan tujuan akhir kita yaitu menuju ke siratal mustaqim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kasih sayang Allah ini mari kita sambut dengan upaya yang sungguh-sungguh agar supaya kita terus berada di jalan yang benar tadi. Rasulullah mengingatkan kepada kita dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim ya. Dan hadis ini mungkin pernah populer dinyanyikan oleh Rhoma Irama ya. Nah, ini kalau zaman kita masih muda dulu mungkin masih ingat ya. Nah, itu. Iktanam khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, 5 perkara ini adalah nikmat-nikmat Allah yang sering kita abaikan. Kita tidak pernah atau jarang kita syukuri. Apa saja 5 perkara ini? Sababaka qablal haram. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seusia kita ini kalau kita duduk merenung kemudian hasil yang kita dapatkan sekarang ini adalah kerja keras kita di waktu muda kita dulu. Ada yang duduk di bangku kuliah yang sama tapi kadang-kadang nasabnya sama tapi nasibnya berbeda. Kenapa demikian? Karena seringkali waktu muda kita ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita garis bawahi di sini, ibadah itu segala perbuatan manusia yang sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul-Nya. Nah, dengan niat ikhlasannya, itu maka nilainya menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali itu adalah ibadah. Asal kita arahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu tanggung jawab kita menjadi besar manakala kita mengingat di usia kita ini kemudian
di belakang kita masih ada generasi muda yang harus kita persiapkan. Agar supaya mereka kelak tiba saatnya mereka akan mengambil alih warisan yang kita wariskan ini, mereka berada di jalur yang benar. Jangan sampai kemudian seperti yang diingatkan oleh Sauki Bey kepada kita. Seorang penyair Arab, dia mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma bagiyat wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Nasib suatu bangsa itu ditentukan oleh akhlak umatnya atau anak negerinya. Kalau akhlaknya sudah pergi, maka runtuhlah bangsa itu. Bapak Ibu, Islam itu pernah memberi warna yang luar biasa di Eropa Barat. 700-800 tahun lebih. Tapi kenapa kok bisa hilang? Karena akhlak umatnya, akhlak pemimpinnya mengabaikan tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan warisan dari nenek moyang itu. Karena itu pantas kenapa umat Islam mundur? Karena Al-Quran dan hadis tidak lagi diamalkan. Yang diamalkan adalah hawa nafsunya saja. Rebut kekuasaan, bermegah-megahan, mengabaikan nasib rakyat dan lain sebagainya. Nah, sementara 800 tahun itu memberi warna kepada rakyat yang ada di sana. Akhirnya mereka kemudian justru mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis, nah maka mereka lebih maju. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian merenungkan masa muda kita dulu dan hasil yang kita dapatkan sekarang, maka tanggung jawab kita menjadi besar. Seperti yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya kalian merasa khawatir bila meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Apa saja kesejahteraannya? Kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin. Karena itu, mari kalau kesadaran ini kita baru dapatkan sekarang, maka generasi muda kita yang akan datang ini jangan sampai kita abaikan. Kita harus proaktif untuk menyiapkan generasi muda kita. Apa yang perlu kita persiapkan untuk mereka? Iman. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah amal. 3 komponen ini harus kita persiapkan pada generasi muda kita. Sehingga mereka punya harga diri. Mereka punya moral yang tinggi. Kalau iman sudah melekat di dalam dadanya, dia tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa Allah Maha melihat apa yang dia kerjakan. Rasanya kok tidak mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan agama maupun aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Khalifah Umar bin Khattab suatu ketika malam-malam didatangi oleh anaknya. Rumah sekaligus kantor. Didatangi. Begitu anaknya duduk menghadap
ayahandanya atau khalifahnya, tiba-tiba Umar kemudian mematikan lampu. Sang anak kaget. Loh, Abi kenapa kok dimatikan lampunya? Umar balik bertanya, nah kamu kesini ini sebagai anak atau sebagai rakyat? Kalau sebagai rakyat, lampunya saya hidupkan. Karena lampu ini biaya negara. Tapi kalau kamu sebagai anak, ini bukan fasilitas untuk keluarga. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, apakah kita bisa seperti ini di dalam kehidupan kita sekarang ini? Karena itu kita persiapkan generasi muda kita. Memiliki iman yang kuat seperti itu. Bahwa Allah menyaksikan semua perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, ilmu. Kompetensi ini harus mereka miliki, generasi muda kita harus memiliki. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka bisa mempertanggungjawabkan amal ibadahnya dengan ilmu tadi. Jangan sampai kemudian ketika anak-anak kita datang pergi melamar pekerjaan, kemudian ditanya, siapa kamu? Saya adalah bapak saya. Bapak saya bupati loh. Bapak saya gubernur. Tidak demikian. Ali bin Abi Thalib mengatakan, laisal fata mayyakulu hadza abi, walakinnal fata mayyakulu hadza anada. Bukanlah disebut seorang pemuda itu dia mengatakan, ini loh bapak saya. Ini loh kartu sakti saya. Tidak demikian. Tapi ketika seorang pemuda ditanya, siapa kamu? Inilah proposal saya. Inilah kompetensi saya. Anda mau gaji saya berapa? Ini yang perlu kita persiapkan kepada generasi muda kita. Agar supaya apa? Mereka bisa tahan terhadap godaan-godaan dari siapapun yang suka memberi godaan dengan hawa nafsu yang ada pada diri mereka itu. Karena itu, marilah kita bersyukur. Jadi sababaka qablal haramik itu, waktu muda kita ini sebelum datang waktu tua kita. Karena menyadari ini, maka kita perlu menyiapkan generasi muda kita agar supaya di tahun 2045 itu mereka benar-benar menjadi pewaris dari negeri ini. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kedua yang sering kita lupakan. Ya. Yaitu sihataka qablal sakami. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang bijak, mereka mengatakan usia muda kita, waktu sehat kita habiskan untuk mencari uang. Ya. Tapi justru di usia tua kita menghabiskan uang kita untuk mencari kesehatan. Nah, ini. Nah, di saat-saat tua seperti ini kita baru merasakan ternyata dulu kita boros terhadap kesehatan kita demi uang. Tapi sekarang ya kita harus ikhlas mengeluarkan uang yang banyak untuk mencari kembali kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kalau tuh sakit ya sakit. Ya kita harus ucapkan alhamdulillah. Karena sakit itu adalah kasih sayang Allah untuk kita. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau mengunjungi Salman Al-Farisi itu. Ketika Salman Al-Farisi sakit, beliau mengunjungi, kemudian dia mengatakan, wahai Salman,
Anda mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, Anda sedang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, sakit kok disenangi itu gimana? Artinya apa? Bahwa Allah memberi kita sakit itu agar supaya kita berhenti sejenak untuk mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan kita yang luar biasa ini, ya, kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Yang kedua, betapa tidak kita disenangi Allah. Karena ketika kita sakit itu Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi kalau orang sakit itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terus berzikir, berdoa dan kewajiban-kewajiban sholat 5 kali sehari semalam dan dilakukan. Walaupun dalam keadaan sakit apapun. Dan keutamaan yang ketiga adalah orang sakit itu doanya mudah dikabulkan. Ya, karena itu terus berzikir, doa dan sholatnya. Ini nasihat Rasulullah SAW ketika beliau mengunjungi Salman Al-Farisi yang dalam keadaan sakit waktu itu. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu sehat kita ini, ya, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita sakit dulu baru menyadari ternyata waktu sehat kita ini tidak kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru mencari memanjakan hawa nafsu kita. Saya setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis serta hari Sabtu saya ditugasi untuk mengunjungi pasien di rumah sakit umum UMM itu. Dari satu kamar ke kamar yang lain. Banyak saya temui ada yang tidak sabaran sama sekali. Cerita istrinya mengatakan dia tidak mau sholat lagi karena putus asa. Kok nggak sembuh-sembuh? Nah, sudah berdoa, sudah macam-macam, nggak sembuh-sembuh. Nah, sampai putus asa. Tapi ada juga yang tidak sabaran. Begitu lihat dokter datang, kemudian dia minta supaya selang-selang yang ada di tubuhnya dilepas. Tapi ketika masuk ke ICU, kita melihat kemudian di kanan kiri ada tabung oksigen dihubungkan ke hidung kita. Baru kita bisa bernapas dengan lega. Kira-kira kita harus bayar berapa? Udara yang Allah berikan kepada kita 24 jam non-stop. Jarang kita syukuri. Secara khusus kita jarang mensyukuri. Tapi saat-saat seperti itu baru kita merasakan ternyata udara itu begitu luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sehat kita ini mari kita gunakan benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya di saat sakit itu kita seperti yang oleh Nabi Ayub itu ya. Nah, ketika Nabi Ayub sakit, beliau diuji dengan sakit itu, kemudian dia hanya berdoa, Bismillah, ya'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Anni masan yaduru wa anta arhamur rahimin. Beliau mengatakan, ya Allah saya sakit, Engkau memberikan saya sakit. Tapi Engkau adalah Maha Kasih dan Maha Sayang. Nah, kira-kira kita bisa sabar seperti itu apa enggak?
Nah karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, selagi kita sehat walafiat ini, mari kita syukuri kesehatan ini, kita fokuskan untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tarikan napas kita adalah zikir kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Jadikanlah diri kita sebagai ulul albab. Ya, orang-orang yang cerdas. Ya, membaca situasi dan kondisi, tanda-tanda zaman dan lain sebagainya di saat kita masih sehat walafiat itu. Sehingga ketika kita sakit, ya tinggal berdoa mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan segala. Nah, hari ini Pak Esti kontrol ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi antas syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman. Kita berdoa juga untuk diri kita semua. Allahumma tawil umurana wa sayyi ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa hasin amalana wa wasi arjakana wa ilal khairi qaribna wa anisari ba'idna wa qdiha wajina fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, waginaka kablal fakri. Waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Allah menciptakan alam semesta ini adalah untuk kebutuhan hambanya yang bernama manusia. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini, mulai dari malaikat, alam semesta ini adalah fasilitas untuk hambanya yang bernama manusia. Siapa dia? Khalifatur Rabb, Adam alaihissalam, yang diciptakan, kemudian diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus menciptakan Adam? Bukankah mereka di sana akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak bumi? Mereka melakukan saling bunuh-membunuh. Itu seolah-olah protes dari para malaikat Allah. Tapi Allah menyatakan, ini a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang kamu ketahui. Nah, kemudian Allah memberikan kepada kita ilmu pengetahuan, mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Karena itu semesta ini sesungguhnya diciptakan untuk menjadi sarana untuk hambanya bernama manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebagai rezeki Allah, maka rezeki Allah ini mari kita manfaatkan. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma namanya apa yang ada dalam otak kita ini berbeda dengan ilmu yang kita dapatkan. Ya. Menyangkut rezeki. Ya. Rezeki kan ada yang disiapkan, ada yang harus dicari, ada yang menjadi bonus dan lain sebagainya. Terkadang kita menganggap rezeki itu uang. Tapi rezeki itu begitu kita dapat, kita harus nafkahkan jalan Allah. Nah, cuma untuk mengeluarkannya itu tidak gampang. Ya. Untuk mengeluarkannya tidak gampang. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ya bahwa nafkahkanlah hartamu di jalan Allah. Nah, ketika kita mendapatkan rezeki, kita nafkahkan di jalan Allah. Jangan sampai kemudian rezeki itu kita tidak nafkahkan jalan Allah, tapi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ingat, ya, jangan sampai kemudian kita ada penyesalan saat-saat terakhir ketika maut datang menjemput kita, baru kita mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematianku sejenak saja, maka saya akan berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Sementara ketika kita masih sehat walafiat, rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita hanya lalai, hanya mengingat harta kita dan anak-anak kita. Kita lupa berzikir, doa, dan beribadah kepada Allah. Nah, saat mau datang menjemput kita, baru kita minta kepada Allah, ya Allah, tundalah kematianku sejenak saja. Tapi Allah menyatakan tidak. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita setting ulang mindset kita ini. Kita harus terima kasih. Jadi begitu kita terima, kasih. Ya, terima kasih. Jangan segan-segan. Sebab apa yang kita keluarkan itu bukan untuk orang lain. Kita datang di masjid ini, kira-kira kita masukkan di kotak infak itu pedang apa kupluk, songkok. Yang kita masukkan pedang atau songkok ke dalam kotak infak. Kalau pedang berarti pedangnya pati murah ya. Tapi ada juga, saya juga senang menghitung kotak infak itu. Nah, ada juga yang casingnya adalah pedang, tapi justru di dalamnya adalah songkoknya Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, itu. Jadi digulung tapi kelihatannya masukkan itu 1000 tapi justru di dalamnya ada. Nah, mungkin itu bentuk ikhlas untuk supaya tidak riak mungkin ya. Nah, perlu kita setting ulang. Sebab apa yang kita keluarkan dan kita masukkan ke dalam kotak infak itu adalah akan kembali lagi kepada diri kita masing-masing. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebajikan, maka kebajikan itu akan kembali kepada dirimu. Jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan menjadi milikmu. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, jangan segan-segan. Yang kita keluarkan itu pasti Allah akan menggantikannya jauh lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Di Quran surat kedua ayat 280 berapa itu? 86 atau berapa itu? Nah, jadi tanam 1, tumbuh 7. Jadi kalau kita belanjakan harta kita di jalan Allah, seperti menanam sebuah benih. Tanam 1 benih tapi tumbuh 7 tangkai. Di dalam 7 tangkai itu ada 100 biji di dalamnya. Nah, siap dipanen lagi. Artinya apa? Bahwa kalau kita ikhlas menyalurkan infak kita, menyalurkan harta kita, baik dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk yang lainnya,
insya Allah Allah akan menggantikan jauh lebih banyak dari yang kita keluarkan. Ya, tapi harus ada keyakinan dalam diri kita benar-benar ini. Tapi kalau enggak, justru kita masukkan tapi diiringi dengan rasa penyesalan. Naudzubillah. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waginaka kabla fakrik. Waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wa faragaka kablal sughlik. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Nah, kita juga seringkali melupakan atau mensyukuri waktu-waktu luang kita. Nah, kita lebih senang menggunakan waktu luang kita bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsu kita. Nah, di usia kita ini kan sudah asar apa maghrib ini? Ya, asar ya. Nah, ini kalau sudah asar berarti tinggal nunggu maghribnya ini ya. Karena itu mari kita mantapkan ya semangat kita terus untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu luang kita jangan lupa terus berzikir, paling tidak 2 kalimat yang ringan diucapkan tapi berat di timbangan dan sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Nah itu. Nah, paling tidak zikir itu terus kita ucapkan di setiap kesempatan, tarikan napas kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bekal untuk kita. Dan terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wahayataka qablal mautik, masa hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Nah, kalau kematian sudah datang maka kita tidak bisa berbuat apa lagi selain hanya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita karena kebiasaan kita dalam hidup kita, sehingga saat napas di ujung kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, dengan demikian kita berharap mudah-mudahan itulah talqin kita ya. Nah, karena itu ketika orang sakit itu kita tunggu, itu tujuannya adalah supaya saat-saat akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah itu. Nah, jangan sampai kemudian kita tidak menunggui, kemudian ada bisikan-bisikan lain yang menyebabkan dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa nikmat yang Allah siapkan untuk kita, tapi seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Mudah-mudahan dengan tawasau bil haq tawasau bis sabr ini, mari kita syukuri atau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita untuk bisa kita amalkan bersama-sama, ya, saling mengingatkan. Ya. Nah, kita akhiri dengan hamdalah karena waktu isya sudah datang. Ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.